Siap, siap, siap. Can you feel it? Can you feel it? Some rock says, can you feel it? Some rock says, can you feel it? Some rock says. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan di mana Anda berada, para pecinta-pecinta seni sastra khususnya yang lagi kegandrungan di dunia medsos maupun di dunia tulis yang suka berburu sedikit receh di media-media, dan itu tidak salah. Salam puisi bertubi-tubi. Jumpa kembali di event kegiatan Zoom meeting dari warga-warga Kompeter. Hari ini kita akan berbicara tentang puisi, musik, dan Tuhan. Di antara ketiga hal itu ada apa? Yang nanti kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, Kak Siti Salma dan Bro Miftahul Iksan. Kedua-duanya sepertinya dari tanah Riau sana ya. Wah, belum jauh di seberang kalau dari sini. Tapi kalau di atas kertas, di peta cuma berapa sentimeter, nggak terlalu jauh lah, dekat sekali. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan, entah kapan sampai sana gitu. Benar. Oke, sebelum nanti tak berikan ini kok ada sebuah apa ya puisi lah. Merah, memerah, merekah, rupa susah, menyeruak, resah, indah, berubah gelisah, ramah, berubah pongah, mudah, susah, sumpah menyerapa di bawah lidah, menyumpah setelah memerah, menyeruak di celah bawah tanah. Tidak, sudahlah, usah marah, sumpah, serap, resah, kita berubah indah. Ya ini tak dapat, entahlah ini puisinya siapa, judulnya kalau di sini sih judulnya sih puisinya Miftahul Ihsan. Nggak tahu ini punyanya Bang Iksan atau bukan, saya kurang tahu. Begitu. Oke, untuk pembicaraan kita di sesi Zoom ini kita bagi 3 sesi. Yang pertama, kesempatan saya berikan kepada pembicara pertama, langsung disambung oleh pembicara kedua, baru nanti kita berjalan melalui ramah di sesi akhir. Karena ini ada yang lebih senior secara usia di antara kita, pasti nanti diganggu sama apa kerucil-kerucilnya atau apa entah tadi katanya. Tanpa pikir panjang lagi, membuang, tak serahkan pada Kak Siti Salma untuk berbagi bersama kita bagaimana ikhwalnya di Kompeter dan bagaimana dengan topik tadi menurutnya bagaimana itu puisi, bagaimana musik, dan apa hubungan. Demikian, monggo Kak Siti Salma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nama saya Siti Salma, tetapi kalau di dunia kepenyairan orang-orang mengenal saya itu Cik Siti gitu. Nah, saya juga merupakan anggota Kompeter yang tidak terlalu aktif ya, tetapi memantau grup itu setiap kali ada postingan pasti akan saya pantau karena memang kesibukan saya di samping saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya juga seorang pengajar, kemudian juga punya kesibukan lain yaitu punya kalau di Pekanbaru itu namanya kedai ya. Suara saya kedengaran ya?
Halo, suara saya kedengaran jelas? Oke. Nah, em, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Kak Heni, meminta saya menjadi narasumber di sini. Saya juga terkejut, narasumber mau ngomongin apa dalam waktu yang singkat sekali begitu. Beliau mengatakan kita hanya diskusi ringan saja mengenai diri kakak sendiri, kemudian komputer dan kegiatan kakak di luar dari dunia sastra itu sendiri katanya. Kemudian saya sanggupi. Nah, baik. Saya mulai dari ketika saya mengenal komputer itu sendiri. Saya mengenal komputer itu sendiri lewat Askalani. Beberapa kali dia mengikuti kegiatan di komunitas seni rumah sunting karena saya juga merupakan anggota dan kepengurusan di komunitas rumah sunting yang selalu aktif waktu itu melakukan kegiatan kenduri puisi, kemudian literasi puisi konservasi sampai ke pelosok-pelosok daerah begitu. Nah, saya sangat takjub sekali dengan Askalani, lelaki pemuda yang masih sangat belia, kemudian dia punya kemampuan menulis yang sangat luar biasa. Nah, saya belum berani menulis waktu itu begitu karena memang background saya itu adalah saya seorang aktor, saya pemain teater, aktris ya, saya pemain teater, kemudian saya juga seorang deklamator. Nah, keinginan saya untuk belajar menulis puisi khususnya itu berangkat dari prestasi-prestasi Askalani, kemudian Muhammad Putra. Awalnya Askalani itu salah menganggap saya itu Siti Salmah yang mana begitu ya, sehingga kami dipertemukan dan anggapan dia Siti Salmah yang dianggap sebenarnya itu sebenarnya bukan saya, namun saya dipertemukan Tuhan dengan dia. Kemudian saya mengikuti kegiatan-kegiatan setiap hari Minggu itu kita ngumpul di perpustakaan Suman HS di Pekanbaru, setiap minggu ngumpul, kemudian bedah karya di situ. Nah, saya tidak pernah berani untuk membacakan karya saya di depan teman-teman. Ada Askalani, ada Ade Putra, ada Eko Ragil, ada Rapina Semesta, masih banyak yang lainnya. Sampai kemudian saya merasa ditampar oleh Askalani dengan kata-katanya. Kakak, kalau kakak tidak pernah mau berani membacakan karya kakak di depan orang, selamanya kakak akan jalan di tempat. Nah, kata-kata itu yang terus menjadi motivasi untuk saya menulis. Nah, minggu selanjutnya saya baca karya saya, kemudian dikomentari oleh Askalani. Teman-teman tahu kan kalau Askalani berkomentar itu pedas sekali. Tapi tidak menyurutkan niat saya ketika dia mengomentari karya saya itu, oh kenapa karya kakak begini, harusnya begini ya. Itu yang membuat saya semakin termotivasi untuk terus belajar dan belajar. Nah, sampai pada akhirnya Askalani berkata, luar biasa kehadiran kakak terjun di dunia sastra itu sendiri. Ketika orang merangkak dulu baru berjalan, tapi kakak tidak, katanya begitu lahir langsung berjalan, langsung bisa mengikuti lomba-lomba, event-event, sampai diundang oleh acara Florida Festival Sastra Internasional Gunung Bintan, kemudian diundang ke acara Bang Isbedi, festival festival Tegal Mas Island yang diikuti oleh beberapa banyak penyair, tidak hanya Indonesia tetapi Malaysia, Singapura, bahkan India. Nah, saya merasa beruntung sekali ketika memiliki kesempatan itu. Nah, begitu. Nah, keberuntungan saya itu tidak terlepas dari ketika saya bertemu teman-teman komputer. Saya akui itu. Ketika saya bertemu dengan teman-teman komputer, kemudian memberanikan diri menulis, walaupun sejatinya
saya mulai menulis itu memang sejak sekolah dasar, sudah mulai menulis-nulis puisi. Kemudian ketika mulai ketertarikan dengan lawan jenis, itu menulis puisi, menulis pantun. Nah, tetapi tunaknya saya menulis puisi itu ketika bertemu dengan komputer itu sendiri. Nah, itu saja Ki, mungkin kita lebih ke tanya jawab diskusi kali ya. Halo Ki. Oke, terima kasih Kak Siti Salma ya sudah memberikan beberapa gambaran-gambaran. Saya dapat share di grup kelahiran Tambang Kaluang, Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Wah, watak-watak keras terpantau ini dari karakter wajah juga gaya bicara nampak di sana. Tempat terdengar tadi ada Rumah Sunti kalau nggak salah ya. Dengar Rumah Sunting apa Rumah Sunti? Sunting. Ini sepertinya saya pernah Rumah Sunting ya. Saya pernah dengar ini ketika di grupnya Pak Asli Salnur, Pak Asnur Perwas. Kayaknya kemarin ada event di sana mungkin. Iya ada. Mantap. Itu makanya saya dengarnya itu di grupnya Pak Asnur itu di grup Perwas itu. Oh, berarti ini salah satunya penggawanya yang ada di Rumah Sunting itu ya. Selamat, sudah sukses. Memang sebagai pengetahuan ternyata bahasa Indonesia begitu. Apa benar begitu ya Kak Salma ya? Kenapa? Agak kurang kedengaran. Saya pernah dengar untuk bahasa Indonesia yang dipakai saat ini itu akarnya itu dari bahasa Melayu Riau. Katanya yang Melayu lain agak susah. Mungkin seperti apa memang betul begitu gitu ya? Memang sedang terjadi polemik lah ya antara Melayu Riau dan baru-baru ini muncul lagi namanya Melayu Barus yang berasal dari Medan. Tetapi karena memang bukan ranah saya tidak mau berbicara masalah itu, Ki, karena dasar akar atau dasar saya menulis puisi juga memang saya tidak dilatar belakangi dari akademik atau kuliah di jurusan bahasa Indonesia, tidak. Bahkan saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, kemudian kuliah lagi S1 pendidikan guru kelas. Nah, begitu. Memang secara belajar menulis puisi itu berangkat dari otodidak, pengalaman-pengalaman membaca naskah-naskah teater, kemudian pengalaman dari membaca skrip film. Nah, begitu sih, Mas Ki. Oke, terima kasih. Sejenak kita sambut dengan CEO kita yang punya rumah ini, Bro Aska, YouTuber dunia yang semoga makin melejit, makin mendunia kayak jutaan. Miftah Kulisan ya. Setelah Bro Aska kasih sedikit sambutan di saat ini, atau nanti kita lanjut dengan Bro Iksan. Silakan, Bang Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak kelihatan wajahnya. Oh iya, nggak kelihatan. Baru habis mandi. Kayaknya aja deh Ki, karena orang-orang pada gotong royong, saya nggak banyak sih. Ciri-ciri apa ya dalam rumah mengurung diri nih ya? Lanjut aja ya. Oke, terima kasih. Walaupun sepotong kata ya, satu frasa, lanjut aja. Banyak orang gotong royong, sudah terpantau seperti apa aktivitasnya di sana. Tapi dengan sedikit sembunyi dan menyapa kita, hadir bersama kita adalah sebuah rasa kebanggaan tersendiri. Tentunya di setiap sesi Zoom wajib ada lah. Kalau pas tidak ada, pas bagaimana ini yang punya rumah
Oke, kita lanjut dulu kepada Kak Bro Miftahul Ihsan. Silakan Bro Miftahul Ihsan, tunjukkan pesonamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Ki Pujo, Mas Putu dan yang lainnya dah, kepada Mbak Heni juga. Nah, saya sapa-sapa dulu buat kawan-kawan semuanya di sini. Ada juga rekan-rekan saya tuh dari Nasrul dari isi Padang Panjang. Ada juga Jumi yang hadir juga di sini. Alhamdulillah. Halo semuanya. Jadi berangkat seperti yang disampaikan Cik Siti Salmah tadi ya Ki ya. Saya manggilnya Cik di sini ya, Cik Siti. Memang panggilannya gitu di sini. Saya gabung di komputer itu sekitar tahun 2017. Pertama kali, bukan pertama sih, pertama kali saya menginjakkan kaki ke Pekanbaru untuk menetap gitu loh. Untuk saya memulai kuliah di sini, artinya kan saya menetap di Pekanbaru. Itu pertama kalinya tuh saya menginjakkan kaki ke rumah Mr. Aska. Ya di sana sini saya manggilnya Dedi ya, ayah. Bang Asko itu kalau saya sendiri manggilnya Dedi Asko gitu. Beliau bisa dibilang cukup berpengaruh dalam semua tulisan-tulisan saya. Karena apapun yang ada dalam tulisan-tulisan saya itu cenderung merupakan gimana ya? Cenderung merupakan hasil dari buah tangan beliau, hasil dari kerja beliau gitu loh. Meskipun beliau selalu menekankan kepada saya, tulislah sendiri, cari karaktermu sendiri gitu loh. Saya menulis dengan cara saya, dengan cara menulis saya yang mungkin tulisan saya kebanyakan menulis tentang kemelayuan. Saya menulis tentang kemelayuan dan itu memang cenderung berbeda dengan Mr. Askal. Tapi dalam tulisan-tulisan saya selalu saya mengambil referensi dari beliau, bukan mencontek, bukan juga plagiat sebenarnya sih. Tapi saya mengenal puisi dari beliau, ya otomatis sedikit banyaknya ada yang dari beliau saya ambil gitu. Seperti halnya Cik Siti Salmah juga, saya juga bergabung di komunitas seni Rumah Sunting. Alhamdulillah bertemu juga dengan orang-orang hebat, dengan Cik Siti Salmah, dan yang lainnya. Proses kreatif menulis puisi dan bermusik itu saya mulai sejak saya kecil. Saya bermusik itu sudah sejak umur 5 tahun saya bermain musik karena memang background orang tua. Sejak umur 5 tahun saya bermain musik, lalu merambah ke dunia teater. Lalu kalau udah ke teater nih sangat besar kemungkinan bakal juga menjadi seorang deklamator. Sangat besar kemungkinan. Kalau udah menjadi aktor teater, otomatis saya rasa untuk mengarah ke deklamator itu tidak terlalu sulit lagi. Ya namanya manusia mungkin agak kurang merasa puas kalau cuma sampai di situ-situ saja. Ketika sudah menjadi deklamator juga, walaupun belum terlalu pro banget lah gitu kan. Ya saya tertarik buat menulis puisi. Saya mulai menulis puisi itu di tahun 2016. Masih sangat baru, umurnya sangat muda sebenarnya untuk sebuah karya. Tadi puisi yang Ki Pujo baca itu dituliskan di tahun 2017 kalau nggak salah tuh. Awal-awal sekali saya menulis puisi. Malu saya sebenarnya. Itu puisi awal-awal sekali tuh dulu. Sangat-sangat berbeda. Dan memang pun dari sejak saat itu puisi yang saya tulis itu memang mengandung unsur dan bahasa-bahasa Melayu yang saya Indonesiakan. Seperti tadi mungkin ada sumpah serapah yang Ki Pujo bacakan gitu loh. Ada ceruk lembah dan sebagainya itu kan kosakata Melayu di sini yang saya Indonesiakan, yang saya jadikan Indonesia. Mungkin dalam bahasa Melayu itu sumpah serapah, jadi dalam di Indonesia kan menjadi sumpah serapah gitu. Saya senang menulis tentang unsur-unsur yang berbau tradisi, budaya dan kehidupan masyarakat yang terjadi di sekitar saya. Dalam halnya mungkin ada berbeda di antara kita di sini kan, gitu Ki. Untuk asli sendiri saya memang tinggal di sini, tetapi masa kecil saya di Surabaya Ki. Kita sama-sama orang Jawa Timur. Ayah saya orang Sidoarjo. Jadi masa kecil saya di sana, pindah ke Riau, lalu
saya memulai proses kreatif berkesenian saya di sini, tentunya dengan tradisi-tradisi saya di sini. Namun walaupun begitu, saya tidak akan pernah melupakan jati diri saya sebagai orang Jawa. Saya tetap belajar nyinden, saya tetap belajar bermain gamelan dan sebagainya juga. Yang jelas, yang apapun itu yang berbau kesenian-kesenian tradisi, kesenian ethnical art dan apapun itu macamnya yang berbau tradisi dan budaya kita ya, budaya Indonesia ini saya suka. Saya bisa bilang begitu. Oke, mungkin untuk pembuka ini dulu Ki, ada pertanyaan? Sedikit lah kan, di awal sikit-sikit dulu gitu. Mantap, ternyata dari Kota Udang ya. Ada hubungannya dengan Kota Udang Sidoarjo. Ya. Oke. Kota Lumpur. Iya, saat ini jadi Kota Lumpur ya. Lumpur Lapindo yang nggak habis-habis ini. Nanti Bro Aska kalau jadi ke arah Madura atau ke Jawa Timur yang sempat tertunda setelah pandemi. Jadi kalau jadi jalan nanti gimana kondisi Lumpur Lapindo terkini. Ya tadi sempat tak baca sudah ya pernah ke sana. Gimana? Oh sudah selesai ya. Sudah pernah Oke. ke Lumpur Lapindo. Tentunya sering juga. 2014. Oh sudah ya. Di tahun berapa? 2014 sama. Nah, ya berarti masih masih belum begitu luas saat itu ya. Belum begitu lebar-lebar banget itu. Oke, ini sedikit tentang puisi judulnya tadi itu. Sedikit menebak sepertinya ada sebuah penjiwaan atau penghayatan di kondisi keteateran atau apa, sehingga begitu memotret sebuah visual yang dia dengar saat itu muncullah kegalauan. Bagaimana sebuah emosi ini ternyata sangat tidak enak. Ujung lidah yang tidak betul yang bertanggung jawab. Ada di situ lah, sebenarnya tergambar dari situ. Memang agak susah ya, karena ini mungkin dari sebuah translate dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia. Jadi kalau dibaca tanpa tahu apa landasan terbit, terus terang saya tadi baca coba baca, ya hasilnya nggak mungkin maksimal, dan sendiri juga bukan orang yang pandai-pandai banget pro dalam membaca puisi, jauh sekali di bawah teman-teman yang ada di sini, apalagi Kak Putu itu mantep itu. Itu. Oke lah, kita masuk sesi ketiga. Mari kita perdalam bagaimana kaitan puisi musik. Monggo silakan bagi teman-teman yang ingin bertegur sapa, berbagi salam, atau ingin lebih menguak lebih lanjut terhadap dua. Siapa dulu nih? Silakan langsung bersuara saja. Ya, mungkin saya nggak apa-apa. Terdengar. Oke, silakan. Ya, Ki. Ini aja sih, penasaran dengan Mas Miftah ini, karena kan baru kenal sekarang sama Mas Miftah dan Siti ya. Tadi diawali dengan nyanyi tadi bagus sekali ya. Artinya memang pengen tahu aja sih hubungan antara musik dan puisi menurut Siti maupun Mas Miftah, Kak atau Bang Miftah. Seperti apa hubungan antara puisi dan musik gitu, karena saya lihat tadi itu kan musikalisasi puisinya Wiji Bukul yang dinyanyikan sama anaknya ya. Jadi kan mereka memang juga akhirnya berkolaborasi antara ayah dan anak ya. Ayah yang dihilangkan ya, diculik hilang, kemudian anaknya yang dari kecil sudah berpisah dengan ayahnya tapi mengenal ayahnya melalui puisi-puisinya gitu. Terus nah ini bagaimana menurut Cik Siti dan Kak Miftah
Terlebih tadi ada satu penjelasan dari Kak Miftah tentang hubungan dengan musik yang sudah dari keluarga katanya gitu ya. Nah, ini seperti apa? Seperti apakah hubungan antara musik dan musik? Mungkin itu kali, Ki. Oke, demikian. Silakan langsung ditanggapi saja sama Bro Iksan ya. Silakan. Kalau teman-teman ingin menambahkan atau monggo, silakan. Oke, terima kasih Ki, Mas Putu juga ya. Pertama saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu nih ya Mas Putu ya. Antara mungkin musik dengan hubungan background keluarga. Ayah saya sewaktu masih muda beliau merupakan seorang pengamen jalanan di kota Surabaya di stasiun. Jadi memang dari awal beliau itu merupakan OI sejati banget lah gitu kalau bisa dibilang. Beliau merupakan fans berat Iwan Fals yang rata-rata lagunya itu penuh dengan lagu Iwan Fals zaman dulu ya. Lagu Iwan Fals zaman dulu sebelum si Galang lahir kan, si Galang meninggal kan, Iwan Fals lagunya berisi pemberontakan semua. Dan dari situlah jiwa-jiwa kritik sosial, jiwa-jiwa menulis puisi tentang kehidupan masyarakat, tentang tradisi, tentang budaya, semuanya itu tentang konservasi, itu timbul dari diri saya. Karena memang setiap pagi juga, selain ayah saya bermain musik, di rumah kami selalu selalu terputar lagu-lagu dari Iwan Fals dan berbagai lainnya yang memang memiliki ranah musik yang sama gitu. Juga kemudian jadi itu ya Mas Putu, kalau kemudian pertanyaannya adalah kaitan antara puisi dan musik, kedua hal ini adalah hal terpenting dalam hidup saya. Kalau bisa saya bilang seperti itu. Kalau bagi diri saya sendiri ya mohon maaf mungkin ada berseberangan pendapat, ini kan saya berbicara melalui pandangan saya. Kenapa? Kenapa puisi dan musik ini bisa ada keterkaitan di dalam hidup saya? Jadi seperti ini, saya dari kecil bermain musik. Dan setelah sekarang saya menulis puisi dan membacanya. Seperti yang tadi juga, karena manusia tak pernah merasa puas, saya coba kolaborasikan antara puisi dan musik itu seperti apa jadinya. Dan akhirnya saya menciptakan sebuah, membangun sebuah grup namanya Kuala Aksara. Itu kita bermusikalisasi puisi bersama, kita ciptakan karya, kita menulis, kita membacanya, lalu kemudian kita lagukan juga, kita tampil di perform di panggung-panggung dan segala macamnya. Kalau kaitan secara luasnya, saya pikir ini adalah dua hal yang tak berbeda sama sekali di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Karena apa? Begini Mas, Tuhan karena kita berbicara di sini dalam konteks forum, jadi saya tidak akan menyebutkan Tuhan saya, tapi kita akan menyebutkan bahwasanya Tuhan saja. Tuhan adalah pelaku seni paling hebat di seluruh semesta, kalau bisa saya bilang begitu. Mahakarya-mahakarya yang diciptakan Tuhan itu sama sekali tidak bisa terukur dan sama sekali tidak bisa ditiru oleh manusia manapun. Jadi, saya pikir sebagai manusia, apa salahnya kalau kita tuh juga menciptakan suatu unsur keindahan melalui syair dan lagu? Karena saya memikirkan bahwasanya Tuhan saja berkesenian gitu loh. Masa kita enggak? Kita ini seorang hamba loh. Kita telah diciptakan rumah dengan seni yang paling bagus. Kita punya gunung-gunung yang bisa didaki, lautan yang bisa tempat kita berjemur, menangkap ikan segala macamnya, pohon-pohon yang rindang, lalu kemudian bintang yang bergemintang yang jumlahnya miliaran di luar sana, galaksi, dan juga ada beberapa fenomena-fenomena mahakarya Tuhan lainnya yang begitu agung dan megah. Lalu apakah kita sebagai manusia hanya menumpang di bumi Tuhan yang indah ini, yang penuh dengan karya seni ini? Tentu tidak dong. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita juga berkesenian supaya kita juga bisa membuat suatu karya yang nggak menandingi Tuhan, tapi minimal jadi inilah walaupun pembaharu dari karya-karya yang telah Tuhan ciptakan gitu loh. Jadi kita sebagai manusia jangan cuma sekedar merusak, pohon-pohon ditebang, gunung-gunung jadi tempat sampah.
Jadi coba sekali-sekali kita juga menjadi orang yang berproses dalam proses penciptaan keindahan. Orang yang berada dalam proses penciptaan keindahan, bukan penciptaan kerusakan. Namun pada realitanya sekarang, manusia ini apa? Cuma sebagai pengusaha. Memang sih, dalam literatur Arab lama itu ada dijelaskan bahwasanya manusia itu adalah pembuat kerusakan, kata malaikat. Kenapa manusia diciptakan padahal mereka hanya akan menciptakan kerusakan di bumi gitu. Sebenarnya itu bisa kita tepis kalau kita mempunyai kesadaran yang sama untuk menjaga dan merawat. Saya, Mas Putu, kalau untuk masalah musikalisasi puisi, saya bergerak di bidang musikalisasi puisi konservasi, di mana saya lebih fokus ke penciptaan musik-musik puisi bergenre sastra hijau, menyelamatkan bumi, tentang bagaimana menjaga laut, menjaga gunung, karena memang background saya juga seorang pendaki gunung juga kan. Jadi hal itu tentu menjadi pesan, menjadi gimana ya bilangnya, hal itu tentu menjadi tekanan moral bagi diri saya sendiri kalau saya juga membuat kerusakan. Jadi melalui seni, melalui puisi, melalui musik, dan melalui kesenian-kesenian yang sudah ada di diri saya mulai proses penciptaan itu untuk membantu Tuhan dalam proses penciptaan keindahan di bumi ini. Karena kita ingat Tuhan adalah pekerja seni terbaik di semesta. Dan kita ibaratnya itu adalah babu-babu Tuhan dalam membuat itu. Itulah kata kasarnya seperti itu. Kita adalah babu-babu Tuhan dalam berkesenian. Jadi kalau Tuhan kita ataupun Raja kita dalam berkesenian itu bisa menciptakan karya sebagus mungkin, paling tidak kita tidak merusaknya. Gitu. Terima kasih, Mas. Mantap, mantap. Terima kasih. Saya mengalami pencerahan. Sip, sip, sip. Iya, bagaimana Pak Putu? Ada lagi yang ingin dikulik? Enggak sih, saya ini aja lah, mengkonfirm aja. Bener banget. Jadi Kak Mifta ini dengan cara bertutur yang biasa gitu, tapi sebenarnya itu muatan tauhidnya luar biasa ya. Tadi yang terkait Tuhan adalah pekerja seni terbaik, itu terhebat, itu kan innallaha jamilun yuhibbul jamal kan. Sebenarnya Allah itu indah dan dia itu menyukai keindahan. Itu kan ada dalilnya juga ya. Terus bagaimana Kak Mifta mencintai bumi, lalu bagaimana mungkin kita tidak berkontribusi pada keindahan semesta ini gitu. Saya pikir itu bagian dari surat Al-Baqarah itu ya Kak Mifta ya, yang diciptakan sebagai khalifah di bumi itu ya. Rasanya ini kajian seperti pengajian dalam kemasan seni yang menarik sekali. Terima kasih Kak Mifta. Cukup. Oke, ada lagi rekan-rekan lain? Monggo, silakan berbagi salam, bertegur sapa dengan dua narasumber. Monggo Kak Maida, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan terbaik hari ini dan seterusnya ya. Saya bersyukur sekali hari ini bisa hadir terus bertemu teman-teman semua yang sangat hebat. Saya terkesan sekali dengan waktu itu barusan Kak Putu ya, Kak Putu Nugroho. Kata-katanya luar biasa, mengutip Al-Quran, dan itu juga memang yang disebutkan juga oleh Dek Miftah ya, Miftahul Ihsan. Itu yang ada di dalam Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu di sini, dan ada beberapa yang mungkin masih mengganjal di saya ya. Itu kalau teater itu, saya mungkin ini pertanyaannya untuk Mbak Siti Salmah ya. Mbak Siti Salmah, saya tuh masih bingung ya perbedaan antara teater dengan drama. Itu sepertinya kalau saya merasa sama ya, karena ada kisah, ada tema, terus diperagakan, tapi kayaknya kok beda gitu. Nah, bedanya apa, Mbak? Jadi antara teater dan drama. Terima kasih, Mbak. Itu aja. Oke, monggo silakan
Cik Siti untuk memberikan apa pengarahan, bukan pengarahan ya, berbagi ilmu lah. Silakan. Baik, kalau teater itu sendiri kita berprosesnya itu sangat lama sekali ya untuk pementasan sebuah karya teater itu kita butuh prosesnya sampai setahun setengah, paling cepat itu 6 bulan atau 3 bulanan. Nah, kalau drama itu biasanya naskah-naskah ringan ya, 5 menit, 10 menit. Nah, kalau teater itu tidak, karena di dalam teater itu nanti ada musiknya, kemudian ada tata panggungnya. Nah, kalau drama ini kita juga pernah mendengar drama di radio hanya suara saja, tetapi mereka mementaskannya juga hampir sama seperti bermain teater, cuma mungkin tata panggungnya tidak ada, musiknya pasti musik itu tetap ada begitu. Nah, untuk mendalami peran di dunia teater itu dia memang harus full ya. Fullnya begini, kita memang harus mati-matian olah tubuh, olah vokal, kemudian olah rasa. Seluruh pemain itu harus dalam satu kesatuan yang utuh. Ketika saya misalnya mendapat peran sebagai seorang ibu, harus saya saja yang tonjol dalam sebuah pementasan teater itu tidak bisa begitu. Siapapun dia, mau dia hanya pemeran, kalau dalam film itu figuran, kalau teater itu pemeran pembantunya, siapapun dia, mau dia hanya sebagai seorang perias wajah atau hanya sebagai kru lighting, lampu, nah semua itu harus dalam satu kesatuan yang utuh, tidak boleh pemeran utamanya yang merasa lebih dibandingkan dengan pemeran pembantu lainnya, begitu. Nah, untuk keuntungannya sendiri ketika kita bermain teater itu, ketika kita terjun ke dunia sastra, kita akan mudah ketika membaca puisi. Mau jenis atau genre puisi seperti apapun itu pasti akan dilahap dengan orang-orang yang sudah terbiasa bermain teater begitu. Nah, biasanya orang-orang atau pemain-pemain teater ini dia lebih mudah mengontrol emosi ketika dia bertemu dalam situasi apapun, serta merta dia bisa menghadapinya meskipun dia dalam keadaan gugup sekalipun. Nah, karena tadi seperti saya katakan, untuk menjadi aktor teater itu dan aktris teater itu dia harus menguasai olah rasa, olah vokal, kemudian harus sadar panggung, sadar lighting. Memang butuh kecerdasan yang luar biasa untuk menjadi pemain teater itu sendiri, gitu. Iya, gitu ya, Mbak Sarma. Berarti luar biasa ya untuk teater itu persiapannya luar biasa, nggak seperti drama-drama biasa ya. Dan emang saya lihat sih kalau pernah nonton teater kadang ada yang aktingnya gila gitu ya, jadi itu benar-benar luar biasa. Boleh nggak nanya kalau misalnya teater itu apa kerja mereka dihargai sebagaimana pemain drama seperti itu, Mbak? Jadi kayak misalnya kan kayak artis-artis drama gitu kan, tahulah bayarannya gede gitu. Kalau teater gimana, Mbak? Nah, sebenarnya kalau bicara itu mirip sekali ya. Ketika aktor dan aktris teater itu penghargaannya itu sangat berbeda sekali dengan pemain film ataupun pemain sinetron. Kalau di Riau sendiri untuk pementasan sebuah teater itu tiket paling mahal itu baru-baru ini memang ada 100.000. Itu pun nanti sepi pengunjung. Belum lagi peminat dari penonton teater itu sendiri sangat sedikit sekali. Nah, kalau di Jawa itu mungkin ada yang apa ya, kayak ludruk, kemudian ada pemain kayak Semar, Petruk, itu kan sebenarnya teater juga. Nah, bagaimana mereka dihargai juga
lebih kurang sama dengan di Riau sendiri begitu. Kalau musik dia berbeda lagi, tari dia berbeda lagi. Nah, karena tari dan pemusik itu peminatnya sangat banyak sekali, mulai dari milenial dan kolonial ya, anak-anak muda maupun orang tua. Nah, berbeda dengan teater. Nah, teater itu biasanya dia ada grup-grup yang hanya menyukai itu saja. Misalnya sanggar ini, misalnya sanggar komunitas seni Rumah Sunting, atau mungkin kompeter yang terbiasa dengan dunia apa itu sendiri, dunia teater itu sendiri. Kalau untuk bayarannya, kita lebih sering tidak dibayar ketimbang dibayar, karena bermain teater itu adalah lebih kepada kepuasan batin. Gila nggak? Main teater hanya mengandalkan kepuasan batin. Iya, siap. Luar biasa nih yang teater ya. Sama ketika Bu Maeda terjun ke dunia sastra, khususnya puisi, kenapa sih mau capek-capek nulis puisi? Dihargai berapa sih nulis puisi? Itu hanya kepada kepuasan batin, itu Mas Putu ketawa ya, lebih kepada kepuasan batin itu sendiri. Iya. Benar-benar Mbak, iya. Iya, terima kasih ke Mbak Siti Salma. Terus komen saya untuk Dek Miftah itu ternyata orang Jawa, tapi tadi pertama membuka ini seperti orang apa ya, Melayu asli gitu, udah kelihatan kehilangan medok Jawanya gitu. Ternyata bisa ini ya, bisa berubah gitu, padahal biasanya orang Jawa tuh medok, kayak saya nih orang Jawa nih. Jadi medok gitu kedengaran suaranya ya. Ya, terima kasih Kak Ki Pujo, Mas Miftah, Mbak Siti Salma, Mas Nugroho Putu dan semuanya. Terima kasih. Oke, demikian dari Kak Maeda. Ada satu bahasan kemarin di salah satu grup saya dengan Pak Putu juga di Kepul ya. Ini grup samping, grup lanjutan dari komputer juga. Masih hubungannya dengan musik, puisi, tapi belum dengan Tuhan. Ada istilah musikalisasi puisi. Sebenarnya itu konsep teorinya seperti apa? Apakah puisi dibaca diiringi musik, ataukah puisinya dinyanyikan dengan iringan musik? Karena puisi dinyanyikan dengan iringan musik, lantas syair lagu itu apa? Ada yang bilang syair lagu pun bisa dikatakan puisi. Nah, jadi ini sementara di Indonesia ini seperti apa sih konsep dasarnya? Saya sendiri nggak begitu paham banget gitu loh. Nah, mungkin sudah berkecimpung lama di kegiatan sastra seperti ini, bisa memberikan sebuah tambahan lah informasi. Bagaimanakah sebetulnya musikalisasi puisi itu sendiri? Monggo silakan Cik Siti boleh, Bro Miftah pun juga boleh. Atau mungkin yang teman-teman yang lain berbagi, Pak Putu atau yang lainnya, monggo silakan. Siapa? Ya silakan. Bro Miftah silakan coba. Tadi kan lebih cenderung ke musik ya, nanti giliran yang lainnya. Yuk. Oke. Terima kasih Ki untuk pertanyaannya juga sama yang lainnya juga nih ya. Tadi menanyakan kaitan antara puisi dan musik tadi sudah, lalu kaitannya dengan Tuhan gitu kan. Dalam menciptakan karya, proses penciptaan karya yang saya lakukan, saya selalu berusaha Ki untuk memasukkan ataupun saya selalu berpikiran bahwasanya selalu ada Tuhan yang menyelinap pada setiap bait kata-kata puisi saya, bahkan dalam alunan nada yang saya mainkan. Gitu. Jadi apapun karya berbentuk puisi kah itu, ataupun berbentuk lagu, berbentuk musikalisasi puisi kah, atau entah itu berbentuk naskah teater dan segala macamnya itu, saya selalu mengupayakan bahwasanya bagaimana caranya supaya Tuhan juga ikut menyelinap ke dalam. Dalam sebagai contoh,
Enggak semua kita berbicara tentang ketuhanan itu harus religi, enggak seperti itu. Tuhan, bagi saya Tuhan selalu mengalir dalam setiap aliran nadi yang ada di dalam darah kita, aliran darah kita, itu selalu ada Tuhan. Jadi bagaimana caranya energi-energi ketuhanan, energi-energi baik yang ada di dalam tubuh kita itu bisa tersalurkan melalui mungkin setenta pena yang kita tuliskan di dalam selembar kertas. Gitu. Jadi kaitan antara puisi, nada dan Tuhan itu sangat besar sekali sebenarnya kalau kita bisa bahas gitu kan. Karena percaya tidak percaya, suka tidak suka, memang selalu ada Tuhan yang menyelinap di dalam setiap bait kata-kata ataupun di dalam alunan nada yang sedang kita mainkan. Puisi yang ada ke Tuhan itu bukan hanya puisi religi, bahkan kita berbicara tentang pelacur, itu juga ada unsur ketuhanannya, Ki. Dari pandangan saya, mungkin teman-teman punya pandangan lain juga, ya silakan, monggo gitu kan, namanya juga kita diskusi gitu. Dari pandangan saya seperti itu. Kita menulis tentang pelacur. Saya pernah menulis sebuah puisi, itu judulnya Perempuan yang Lelah Ditelanjangi Malam. Itu adalah puisi tentang kehidupan pelacur di Pekanbaru, Ki. Itu saya duet dengan teman saya di sini, teman satu kosan saya. Kita melakukan riset, bahkan bertemu langsung dengan pekerja malam, kita tanya-tanya, dan bahkan mereka yang bekerja itu rata-ratanya tuh bukan karena keinginan pribadi. Kalau banyak orang bilang untuk mengikuti gaya hidup, tren segala macamnya supaya banyak uang, itu tidak terjadi ke semua pelacur. Bahkan rata-rata dari mereka itu adalah tuntutan. Yang kami tanyakan kemarin, bapaknya meninggal, mamanya sedang sakit. Jadi dia sedang kuliah, ya harus melakukan itu secara tidak sengaja. Artinya kan bukan kehendak pribadi beliau untuk menjadi seperti itu gitu. Jadi ada unsur dakwah itu ada, Ki, sebenarnya dalam setiap bait-bait itu. Terlebih saya juga menempuh pendidikan di salah satu universitas di Pekanbaru dengan jurusan manajemen dakwah. Jadi untuk konsentrasi dakwah yang saya ambil itu adalah manajemen kelembagaan dengan fokus fokus kehidupan jalanan. Kalau kaitannya, iya sebenarnya cukup masuk, cukup berat sebenarnya. Apalagi ada orang bilang, kita nggak usah bilang background manapun, yang mengatakan bahwasanya musik itu haram, gitu. Musik haram, bahkan puisi juga orang mengatakan bahwasanya kata-kata yang terlalu indah itu juga tidak baik, karena cenderung bisa menyanjung. Orang itu berangkat bahwasanya dari sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, akan datang di kalangan umatku di akhir zaman yang menghalalkan zina, khamar, dan alat musik gitu. Padahal ada satu hal yang mungkin belum dari teman-teman kita, saudara-saudara kita tahu, atau mungkin tahu sebenarnya, cuma menutup diri untuk hal itu, menutup diri untuk lebih terbuka gitu. Bahwasanya wa dalam bahasa Arab kan berarti dan nih, yang kita tahu, orang Indonesia tahu wa itu artinya dan. Tapi setelah saya belajar kajian bahasa Arab intensif, di Arab sana, di negara asalnya, wa itu bukan hanya berarti dan, tapi juga bisa berarti bersamaan dengan, dan. Jadi wa itu ada banyak arti. Jadi kalau kita sambungkan hadis tersebut, Ki, dapat dijelaskan bahwasanya hadis itu mungkin berbunyi seperti ini. Akan datang di kalangan umatku di akhir zaman yang menghalalkan zina, khamar, yang bersamaan dengan alat musik. Jadinya yang haram itu zina, khamar, yang bersamaan dengan alat musik. Gimana kita bisa lihat contohnya tuh di kelabing-kelabing misalnya. Di kelabing-kelabing, terus di tempat-tempat dugem. Itu kan zina, khamar, minuman-minuman keras, dan alat musik yang disatukan dalam satu tempat, seperti itu. Jadi yang haram itu bukan alat musiknya, tetapi zina, khamar yang bersamaan, yang diiringi dengan alat musik gitu loh. Jadi ada kesenian seperti itu. Kalau kita berbicara tentang musik itu haram, ya positive thinking aja. Mungkin teman-teman kita itu tahu tentang hal ini, tetapi mereka lebih ke arah menutup diri gitu loh. Karena juga memang zaman sekarang juga kita ketahui ada Ikatan Ulama Dunia bersama Syekh Yusuf Al-Qardawi.
Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini sebenarnya bukan apa? Bukan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini bukan nama orang, tetapi nama suatu organisasi ikatan mubalik dunia yang sekarang bertempat di Turki. Mereka mengatakan hal itu. Mereka mengatakan bahwasanya musik itu tidak haram, tapi tergantung dari ke arah mana musik itu dibawakan. Memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya seruling itu adalah bunyi setan. Seruling itu adalah seruling setan. Tetapi kan setiap hadis itu punya asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Nah, kenapa hadis itu diturunkan? Karena memang di zaman itu ada seorang sahabat yang memang ketika dalam perjalanan ke masjid mendengar seorang anak penggembala dari kafir Quraisy sedang serulingnya, lalu beliau merasa terlena dan akhirnya tertidur, nggak jadi ke masjid. Artinya kan yang haram bukan alat musiknya, tetapi perilaku manusia ataupun hasrat dalam diri manusia yang mudah terbuai gitu loh. Jadi musik itu tidak haram dari segi unsur musiknya, tetapi ke arah mana, melalaikan nggak dia, ataupun mengarah ke arah maksiatkah dia. Kalau seperti kita mungkin berbicara menciptakan musik ataupun bermain musik, menciptakan puisi dengan tujuan yang baik, mengajak ke arah teman-teman untuk lebih ke arah konservatif, untuk menjaga alam, untuk memuja dan memuji Rasul, ketuhanan kepada Allah, itu kan aku rasa nggak mungkin sampai sedalam itu. Sedangkan Allah itu sendiri adalah pencipta seni, sedangkan Tuhan adalah pekerja seni paling terbaik di seluruh semesta. Jadi aku rasa nggak mungkin seni itu sebegitunya gitu loh. Kadang kita miris, memang beberapa dari rekan kita itu mungkin mereka tahu hal itu, cuma mereka lebih menutup diri dan lebih terfokus kepada apa yang telah mereka dapatkan dari satu sumber saja. Mereka tidak membuka telinga untuk mendengarkan sumber-sumber lain yang mungkin berbeda pendapat gitu loh. Yang mereka pahami adalah yang mereka dengar dari atasannya itu adalah mutlak semuanya benar gitu. Jadi ya saya harap kepada pekerja seni seperti kita semua yang memang beberapa mungkin ada dari kita menggantungkan hidupnya dari seni, ada yang seni sebagai kepuasan diri seperti yang Cik Siti bilang tadi. Ya kita ambil sisi baiknya saja gitu loh. Bekerja kesenian tapi jangan lupakan ada Tuhan dalam setiap bait-bait puisi yang kita tulis. Terima kasih. Oh, mantap. Oke. Ini ada tadi maunya tanya sih, Kak Lilis rupanya pamitan. Sebentar sebelum dilanjut, tak kasih kesempatan sama Kak Eni. Rupanya Kak Eni ingin bertanya. Kak Eni mana Kak Eni? Ini. Ya. Ada. Yuk, silakan Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan masing-masing untuk pembicara hari ini. Untuk Kak Mita dulu, tadi kan ada bilang kalau basicnya adalah pendaki gunung ya, pendaki gunung. Jadi yang mau saya tanyakan, pernah nggak ketika Kak Mita itu sampai ke puncak tertentu misalnya itu membacakan puisinya di sana, atau memang seperti itu selalu, maksudnya setiap kali Kak Mita itu sampai di puncak gunung kemudian membacakan puisi seperti itu. Yang kedua untuk Kak Siti Salmah, saya ingin tanya untuk di dunia teater itu apa peran yang paling berkesan untuk Kak Siti Salmah sendiri selama menjalani dunia teater tersebut? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak berikan sama Kak Siti dulu, berikan ya. Peran paling berat yang pernah dilakoni. Nah, nanti untuk Kak Bres kan, pernahkah kalau naik gunung sampai di puncak baca puisi, ataukah itu menjadi sebuah ritual? Nanti kalau kurang lebih yang tak dapat seperti itu tadi ya. Mohon maaf tadi agak sedikit pelan tadi suaranya. Silakan Cik Siti. Baik, peran paling berkesan ya, ada 2.
Pertama itu adalah ketika saya memerankan menjadi Mainang. Mainang adalah pembantu di sebuah kerajaan. Kerajaan itu dan ceritanya itu judulnya adalah Peribunian. Pernah dipentaskan oleh mahasiswa ISI Jogja juga. Kemudian dari berbagai daerah. Nah, peran paling berkesan itu adalah ketika saya harus menjadi Mainang juara. Mainang juara ini adalah pesuruh dari kerajaan yang punya kekuasaan masuk ke ruangan raja itu sendiri. Pokoknya dia punya wewenang lah di situ. Nah, berkesannya itu adalah saya harus bisa menari sementara saya tidak pandai menari. Kemudian saya harus bisa bernyanyi sementara saya tidak bisa bernyanyi. Nah, saya bertolak belakang sekali dengan Miftahul Ihsan yang memang dia berlatar belakang dari dunia seni musik dan nyanyi ya. Nah, saya sangat bertolak belakang sekali. Namun apapun permintaan dari sutradara harus saya lakoni begitu. Nah, di situ berkesannya. Kemudian saya dan komunitas seni Rumah Sunting mengikuti lomba kebulungan waktu itu, dan kita mendapatkan peran pembantu wanita terbaik Indonesia kategori pria dan wanita. Nah, di situ. Nah, memang prosesnya lama sekali. Kita prosesnya itu 1 tahunan lebih ya. Kita manggung dari kalau di Riau sendiri sudah 12 kabupaten kota itu hampir semuanya kita kunjungi untuk pementasan. Nah, pementasan itu tujuannya adalah pematangan dari karakter itu sendiri. Kemudian ke Sumatera Barat, setelah itu ke Medan, dari Medan kita ke Jakarta. Kemudian baru terakhir ke Bulungan lombanya. Jadi memang melewati proses itu. Nah, itu satu, ketika mendapat peran menjadi Mainang, pembantu. Kedua, ketika saya mendapat peran menjadi seorang istri yang mempunyai adik gila, stres, kemudian dicabuli oleh suami sendiri, sampai kemudian adik kandung itu sendiri hamil. Nah, kemudian adik kandung sendiri mati di hadapan kita, di hadapan saya, dan saya harus menjaga darah daging yang saya benci, karena darah daging itu adalah milik suami yang saya bunuh sendiri. Nah, kemudian adik yang paling saya cintai, karena di dunia ini hanya punya adik satu-satunya, tidak punya keluarga lain, mati di hadapan sendiri. Nah, pergolakan batin memerankan itu luar biasa. Saya harus bisa tertawa, saya harus bisa menangis, saya harus bisa tertawa, menangis, gembira dalam satu emosi yang pas gitu. Kemudian saya juga harus memerankan peran itu dengan apik ketika saya harus membunuh darah daging adik yang paling saya cintai, kemudian harus membunuh darah daging dari suami yang paling saya cintai dan paling saya benci. Bayangkan bagaimana saya harus melakoni peran itu, luar biasa. Dan judulnya adalah Jalang. Kalau dalam bahasa Melayu, jalang itu kalau sundel ya. Pokoknya kalau perempuan sudah dikatakan jalang itu sudah sangat jauh sekali dengan norma-norma agama. Begitu. Beda dengan jalang Batak. Jalang Batak itu dia pergi berjalan. Nah, begitu Ki. Oke, itulah kalau dari kisah yang terakhir sungguh tragis ya. Jadi pergolakan batin bagaimana penjiwaannya itu sangat sulit. Akan tetapi ternyata di puisi pun mau juga. Halo? Kami hal seperti
Oke. Halo, ya. Putus suaranya Ki. Terdengar? Putus-putus, Kurang Ki. keras? Oh, betul-betul ya. Oh, ini your Bisa internet diulang is kembali. unstable. Ya, ini rupanya nggak stabil ini jaringan saya. Ya, ini gimana? Sudah terpantau? Aku sudah. Oke. Mm-mm. Oke, iya. Sedikit mengomentari tentang seni peran barusan ya. Mm-mm. Ternyata dari kisah yang terakhir itu tadi memang cukup berat untuk diperankan, karena banyak kontradiksi di dalam diri sendiri. Bagaimana mengeluarkan meninabubukan karakter diri kita untuk masuk kepada karakter tokoh, dan itu akan menjadi sulit. Dan ternyata ini kan butuh waktu lama. Nah, sementara kalau di dunia puisi sepertinya juga nggak jauh beda, hal yang sama. Ketika kita dihadapkan pada satu syair puisi, bait 1 nadanya senang, bait 2 nadanya sedih, bait 3 emosi, bait berikutnya landai. Nah, ini kita harus bisa menampakkan sedemikian rupa, mengkolaborasikan. Kalau baitnya senada sih enak, tapi kalau kadang-kadang tadi saja waktu baca saya juga agak kesulitan. Karena tidak murni emosi seluruhnya, karena ada beberapa bernada tutur, ada beberapa berunaik dan sebagainya. Nah, ini yang lebih tahu ini Bro Miftah ini. Bagaimana tadi pertanyaan dari Bunda Heni, jika suka mendaki gunung, adakah ritual membaca puisi di puncak gunung ketika summit? Monggo silakan Bro Iksan. Oke, makasih banyak Ki. Tadi pertanyaannya tuh menarik sekali ya. Namun saya akan kupas sedikit kisah perjalanan yang lalu. 2020 komunitas seni Rumah Sunting itu kan biasanya kita memang setiap tahun rutin menciptakan event-event, membuat event Hari Puisi Indonesia. Namun di 2020 karena terkendala COVID, jadi kita mengadakan acara di puncak gunung saja Ki, yang dihadiri oleh beberapa orang. Jadi kita berinisiasi untuk menciptakan buku, menerbitkan buku yang berjudul Bisik Langit Pasak Bumi, di mana itu adalah buku yang ditulis oleh Perhimpunan Pendaki Gunung seluruh Indonesia. Jadi seluruh pendaki gunung Indonesia itu ngirim karya ke kita, nanti kita kuratori, lalu kemudian kita terbitkan dan peluncuran buku tersebut di puncak gunung. Waktu itu kita naik ke 2 gunung sekaligus, naik 1 turun lagi, lalu naik lagi gitu. Memang untuk launching buku tersebut. Jadi puisi itu saya kira wajib ya, untuk membaca puisi saya kira wajib. Namun ada yang lebih wajib lagi bagi saya ketika sampai di puncak, yaitu adalah menulis puisi. Karena bagi saya keindahan Tuhan, mahakarya seni yang diciptakan oleh Tuhan itu tak akan mampu hanya diabadikan lewat foto. Namun juga melalui tulisan-tulisan yang kita terbitkan, yang kita tuliskan melalui hati kita sendiri, dari hati yang paling dalam. Kalau cuma foto kan itu cuma raut wajah, yang bisa kita bilang cuma kelihatan tampak depan. Tetapi kalau tulisan itu murni dari hati kita, dari aliran nadi kita yang memang ada bait-bait puisi yang memang ada bagian dari tubuh Tuhan yang tubuh kita yang kita luahkan melalui puisi tersebut. Ketika kita sampai di puncak gunung misalnya, kita melihat lautan awan begitu panjang besar sampai kita ingin berbaring, lalu kita melihat mungkin ke bawah yang jernih, kita melihat banyak sekali orang berlalu lalang kecil, lebih kecil dari semut yang kita lihat di sana. Lalu juga mobil-mobil berlalu lalang hiruk pikuk perkotaan kita lihat dari tempat paling sunyi, dari atas puncak yang hiruk pikuknya hampir tak terdengar gitu loh kan. Ya saya kira akan lebih indah diabadikan melalui tulisan daripada melalui foto. Saya termasuk orang yang jarang suka berfoto, Saya termasuk orang yang jarang suka berfoto. Jadi mungkin bisa dilihat di Instagram saya itu, foto saya sendiri lagi bergaya-gayaan itu bisa dibilang mungkin nggak ada foto lagi bergaya-gayaan. Yang ada hanya foto-foto ketika saya naik panggung, atau mungkin foto-foto ketika saya foto ketika saya berpetualang gitu loh, mungkin mendaki gunung atau ya melakukan ekspedisi jelajah rimba.
Ya seperti itu Mbak Heni. Jadi ritual membaca puisi itu wajib, namun ada yang lebih wajib lagi ketika sampai di atas, yaitu adalah menulis puisi. Karena saya lebih senang menulis daripada membacanya. Terima kasih. Oke, demikian Mbak Eni, monggo sedikit diberikan apa feedbacknya gimana? Terima kasih Kak Mita, Kak Siti atas jawabannya. Tadi saya terlambat masuk, jadi nggak sempat mendengar Kak Miftah baca puisi sambil main gitar ya kalau nggak salah ya. Tadi udah di awal ya Kak, berarti untuk baca puisinya. Ya, sudah itu aja. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah suasana yang memang menjadi kewajaran dalam kegiatan Zoom ya, terus sekali. Apalagi kalau kita ada di rumah. Halo? Iya, saya sedikit menanggapi. Iya, saya sedikit menanggapi tadi. Ada tanggapan dari Ki Pujo ketika kita harus membaca puisi antara bait 1 bait 2 itu emosinya itu berbeda. Benar sekali. Ketika saya menulis puisi, karena saya berangkat dari seorang aktor ya dan deklamator, ketika saya menulis puisi saya sudah membayangkan nada-nadanya itu seperti apa. Nah, itu anehnya saya. Kalau orang menulis puisi ya menulis tok saja begitu ya, terserah nanti mau bacanya gimana. Nah, kalau saya tidak bisa begitu. Ketika saya menulis puisi Banjarbaru kemarin itu festival Banjarbaru, itu saya bacakan sedikit saja puisi saya ini, Pemabuk Puisi dan Banjarbaru. Nah, ini masuk tiga terbaik waktu itu. Saya juga terkejut kenapa dia bisa masuk 3 terbaik, karena menurut saya puisi ini sangat sederhana sekali. Ini adalah puisi-puisi romantis. Berangkat dari surveinya itu hanya lihat Google saja, apa-apa saja sih yang ada di Banjarbaru. Saya baca ya. Pagi ini kita adalah sepasang merpati, memecah suara tangis, lalu melempar tawa sepanjang jalanan, dan gerimis menderas tepat di jantung Banjarbaru. Tangan-tangan saling genggam menuju warung soto Banjar paling tenang ingatan. Ingatan kita akan padu persis puisi dan kota hujan ini. Musim hujan kembali. Kau membaca aku membaca kau yang masih setia di setiap ceruk jalanan, menunggu hujan reda, memungut kata-kata, merangkainya lalu mengirim ke langit jadi santapan bulan. Kita adalah pemabuk puisi yang hilang kata semalam. Pekanbaru 2020. Wah, mantap. Iya, begitulah. Kalau ini dari karakter. Maaf, saya potong sedikit. Saya pernah Oke, silakan. Masih di situ ya. Nanti lanjutkan lagi aja. Saya ini tadi ada pertanyaan di awal yang ternyata lupa saya jawab, baru keingat barusan. Jadi bunyi pertanyaan itu adalah musikalisasi puisi itu sebenarnya bentuknya seperti apa? Jadi ada 3 bentuk musikalisasi puisi sebenarnya. Itu. Nah, sedikit saja. Ada 3 bentuk musikalisasi puisi. Yang pertama adalah pembacaan puisi yang diiringi dengan musik. Yang kedua, lirik puisi yang dilagukan. Yang ketiga, lirik puisi yang dilagukan tapi juga diiringi dengan pembacaan. Ada 3 ini. Untuk grup saya sendiri, Koala Aksara sendiri menggunakan yang ketiga. Jadi
lirik puisi kita ciptakan, habis itu kita lagukan, namun di tengahnya kita bubuhi dengan pembacaan puisi. Saya juga pernah kolaborasi dengan Cik Siti Salmah nih. Ya begitu. Karena ada beberapa puisinya juga yang pernah kita bawakan di Kuala Aksara. Gitu. Terima kasih Ki, mungkin itu aja. Maaf sebelumnya, telat tadi jawabnya. Kelupaan. Oke, mantap. Jadi inilah salah satu yang ingin saya ketahui. Saya sendiri kalau di dunia puisi ya, bukan dunia puisi, memasuki puisi ini baru sekitar 2019 tahun lalu. Tertulis di background itu puisi itu nutrisi. Ternyata dari tahun 97 sampai dengan medio 2019 akhir ya, 2019 akhir. Berat tubuh itu sekitar 45-46. Bisa dibayangkan betapa ringannya saya. 46, 45, 46, 45. Semenjak saya kenal dunia puisi, lewat salah satunya komputer juga, dari sekitar bulan Maret 2019 hingga saat ini. Ternyata tidak sampai naik 50 kilo. Wah, ini sebuah pencapaian luar biasa bagi saya. Jamu sudah tak minum, susu tak minum, makanan tak minum. Ya ternyata nggak ada hasilnya. Justru dengan menikmati puisi ini, ternyata bisa mempercepat pertumbuhan tubuh. Jadi bisa mencapai angka 50. Wah, ini sebuah hal luar biasa. Inilah salah satu nikmat dari puisi. Tak pikir-pikir itu. Ya saya sini nggak ingin jadi orang yang apa-apa dan bagaimana, enggak. Ternyata ada sisi positifnya ya dengan bergabung dunia menulis, baik itu cerpen, ya, puisi, cerita-cerita rakyat, terus sempat gabung ya masih ada di grupnya Perwas dengan Pak Asnur itu, Mas Kisal Nur. Terus sempat juga di coaching sama Pak Maman Esmayana untuk di cerpen-cerpen atau di cerita rakyat. Ya dari situlah. Jadi ternyata passion saya bisa semakin sehat, bisa bertambah berat badan. Ya ternyata dari hal-hal yang berbau dengan aksara. Demikian rekan-rekan semua, ternyata kita juga sampai di penghujung waktu. Tadi kita memulainya terlambat, akhirnya mengakhirinya terlambat. Biasanya jam 15.30 kita sudah berakhir. Ada beberapa ini loh. Ya. Gimana? Ada beberapa pertanyaan di chattingan itu ya. Kak Riami sama Mas Muhammad Muharram. Kemudian Oke. Udah habis waktunya. Oke lah, enggak apa-apa karena ini kita nanti kita lanjut lagi di sesi di pasca kegiatan ini. Nanti kita lanjutkan lagi, nanti biar rekodnya bisa di-cut dulu. Begitu rekan-rekan semua, komputer dimanapun berada, Kak Aska, YouTuber kita yang menyempatkan hadir walaupun sambil memantau orang sedang bekerja ya dari kejauhan, mengintip di balik jendela. Semoga kegiatannya lancar dan sukses juga di sana. Terima kasih Kak Siti Salma, bisa jumpa walaupun pernah terdengar namanya juga di Perwas saat itu di API. Tak lihat juga karena saya juga kadang-kadang memantau ikutan join di API. Terus Lumifta, semangat selalu, semoga sukses Kak Nasrullah, Bu Anissa, Bu Eni, dan semuanya saja rekan-rekan sudah membantu terselenggaranya kegiatan Zoom ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan Zoom berikutnya. Tentunya saya mohon maaf atas nama pribadi dengan rekan-rekan kru, Pulis juga suaminya yang membantu secara teknis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi bertubi-tubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu nggak? Izin live ya. Iya, foto dulu. Foto. Silakan Pulis, difoto Pulis. Iya. Dengan Aska, salam komputer kita. kapan dirimu ke rumahku? 1, Kapan maunya? 2. Silakan dibuka videonya. Siapa yang mau foto ini? Bu Iis. Ya. Komputer ya. Ini berarti ya. 1, 2, 3. Sudah.